Halo Lur, kali ini film kita spesial banget Lur, karena ini pertama kalinya gue bahas film dari Indonesia Lur. Ini film bukan film omon-omon Lur, dan nggak sembarangan dipublikasi. Ini filmnya Lur, judulnya Kabar Duka Seorang Penyair. Bahasa Inggrisnya ini Lur. Film pendek ini adalah kerjasama sutradara muda bernama Kenny Gulardi dengan rumah produksi Rumah Cerita. Film pendek ini pun ditayangkan di Maxstream pada 20 September tahun 2020. Untuk aktornya diperankan oleh almarhum Ade Firman Hakim, yang mana beliau meninggal pada 14 September 2020 silam Lur. Semoga diterima amal ibadahnya ya Lur. Tepat 4 hari sebelum penayangan film ini di Maxstream beliau meninggalnya Lur. Nah gimana? Udah siap? Monggo bekicotkan. Bekicot. Bocah yang sedang membaca buku puisi ini masih SMP, dan dia mengagumi betul puisi-puisi mendiang ayahnya yang baru aja meninggal. Lewat buku puisi karya mendiang ayahnya itulah dia pun masih merasakan betapa besarnya sosok sang ayah, sehingga dia masih bisa merasakan keberadaan ayahnya di antara dia dan ibunya meskipun beliau meninggal lewat puisi-puisi beliau Lur. Nah, namanya adalah Aan, diperankan oleh Dwi Windarti. Semenjak kepergian sang ayah, Aan pun hanya hidup berdua dengan sang ibu. Aan anak yang baik banget dia Lur. Dia suka membantu dan begitu perhatian dengan ibunya yang baru aja menjanda ini. Dan dia pun selalu berusaha menghibur sang ibu yang benar-benar merasa terpukul dengan kepergian ayahnya Lur. Ini dia sosok sang ibu, namanya Lara, diperankan oleh Maharani Habibarigwa. Di usia Lara yang masih muda itu, dia pun harus menjanda dan menghidupi putrinya si Aan ini tanpa seorang suami. Dan itulah yang menjadi beban pikirannya selama ini, sehingga dia suka berdiam diri. Dan itu berat banget baginya Lur. Dan selain masalah beban ekonomi, dia pun merasa begitu kesepian dengan keadaan mereka sekarang ini. Dan di tengah kesepiannya itu, Aan pun selalu menghibur Lara sang ibunya itu dengan membaca puisi-puisi mendiang ayahnya Lur. Mana tahu si nyokap merasa terhibur dengan puisi-puisi sang ayah. Supaya sang ibu tak terlalu merasa ditinggal pergi oleh ayahnya ya Lur. Itu tujuan si Aan Lur. Bunganya sebentar lagi mekar. Indahnya. Ini persis dalam visi ayah. Mata tak kuasa melihatmu berseri. Kupetik, lalu kubawa ke sang pujaan hati. Tanda cinta di antara kami. Dan masalah mereka di film ini pun mulai muncul Lur, ketika Aan ini mulai menunggak SPP-nya di sekolah itu. Dan di sini Aan pun tak ingin nyokapnya terlalu berpikir keras tentang uang SPP yang harus dibayar itu. Dan dia pun berjanji kepada sang nyokap untuk mencarikan uangnya, dan nyokap nggak perlu susah-susah cari uang itu, biar dia bayar sendiri. Aan pun yakin dengan kata-kata ayahnya bahwa rezeki itu ada asal kita berusaha Lur. Mendengar itu Lara pun tenang. Bu guru bilang terakhir bulan Juni kok Bu, masih lama. Nanti bantu cari ya. Ibu tunggu di sini ya. Namun ketenangan Lara tentang masalah SPP yang sudah terpecahkan oleh putrinya itu, dia pun sedikit terganggu ketika dia ingat bahwa hari itu adalah ulang tahun mendiang suaminya, alias ayahnya Aan ya Lur. Dan itu mengingatkan Lara kepada kenang-kenangan indah dengan suaminya. Di momen itulah Lara merasakan bagaimana kesepian melanda hidupnya Lur. Dan ini benar-benar mengganggu hidup si Lara. Dan seperti saat mendiang suaminya hidup dulu, Lara pun berusaha merayakan ulang tahun itu dengan memasak masakan kesukaan mendiang suaminya. Ayo kita sarapan. Bapak pasti senang mendengar ini. Dia kan penggemar berat sayur lodeh Ibu. Ibu kok tahu kalau hari ini aku ingin makan sayur lodeh?
Dia ingin suasana di rumah mereka itu terasa hidup walau si suami udah nggak ada untuk merayakan hari bahagia ini bersama mereka ya lur. Jadi ini semacam simbolis doang lur, mereka merayakan ulang tahun orang yang udah meninggal gitu ya lur. Dan bisa kalian rasakan lur gimana sedihnya hidup seperti itu ya lur. Apalagi mereka itu sama-sama perempuan, jadi terasa banget kalau nggak ada sosok laki-laki di rumah ya lur. Itu boleh lu tanyakan kalau ada tetangga lu yang seperti itu lur. Han, ayo pindah ke tempat tidurmu. Dan saat Laras sedang bersih-bersih rumah siang itu, tiba-tiba saja ada seseorang pria yang mengetuk pintu rumahnya. Dan kemudian dia pun berlalu pergi sebelum Lara membuka pintu. Dan dia ini adalah Riko, diperankan oleh mendiang Ade Firman Hakim lur. Saat Lara keluar melihat siapa yang mengetuk pintu rumah, dia pun kebingungan mencari orangnya. Toh dia udah pergi. Sempat dia berpikir itu adalah kerjaan almarhum suaminya yang mencoba mengganggu mereka. Namun ternyata Lara menemukan bungkusan makanan dan selembar surat di mana tertulis bahwa itu dari seorang yang bernama Riko. Dan Riko pun mengingatkan Lara akan makanan kesukaannya. Dia tak ingin Lara larut dalam kesedihan dan kesepian lur. Dan Riko mengajak Lara ketemuan malam ini. Itu isi suratnya si Riko ya lur. Dan siapakah Riko ini? Dia adalah mantan terindahnya Lara lur. Lara, semoga kamu tidak lupa dengan makanan kesukaan kamu sendiri. Semoga kita bisa bertemu malam nanti. Saat Lara membuka makanan itu dan makan bersama Aan pun mempertanyakan dari mana makanan itu kepada Lara. Toh mereka kan nggak punya duit, bayar SPP aja belum. Dan Lara pun berusaha bohong kepada si putrinya itu dengan mengatakan ini pemberian dari temannya. Dan Aan nampak tak langsung percaya lur. Di sini terlihat si Aan ini anak yang cerdas, dia nggak mudah percaya dan dia gampang sekali menebak mana yang benar, mana yang enggak lur. Dari Ibu Dian. Iya, mau beli lebih katanya. Makan ya? Dan malam itu Lara dengan dandanan cantiknya pamit keluar kepada Aan. Dan dia kembali bohong sama putrinya itu kalau dia pergi ke rumah temannya. Dan dia meminta Aan untuk bobo duluan. Dan Aan pun lagi-lagi nggak percaya ya lur. Nggak mungkin nyokap dandan secantik itu. Dan ternyata di sini si Lara udah janjian sama si Riko ya lur. Dan akhirnya mereka pun pergi dengan mobilnya si Riko, di mana di tengah jalan si Lara meminta untuk berhenti sebentar di sebuah tempat. Dan Riko mempertanyakan kenapa dek Lara. Lara pun mengatakan dia ingin menghirup udara segar sebentar di sini karena dia udah lama nggak jalan seperti ini sama cowok. Dan bersama Riko inilah Lara merasa hidupnya kembali lagi terasa lepas banget lur. Semua beban hidupnya terasa pergi semuanya. Seperti saat-saat bersama mendiang lakinya dulu. Kenapa kamu berhenti di sini dulu? Aku hanya ingin menghela nafas saja. Sudah lama kita tidak bertemu. Kalian sedang berada di luar. Jadi aku merasa kesepian. Dan si Riko meminta Lara untuk tak menahan perasaannya. Katakan saja sejujurnya apa yang Lara rasakan. Karena udah 5 tahun Lara begini, pasti Aan mengerti dengan Lara, kata si Riko lur. Dan disitulah Lara pun terdiam mendengar ucapan Riko. Apa maksudnya? Ini maksudnya lur, Riko meminta Lara untuk memastikan bahwa dirinya adalah pacarnya si Lara lur. Dan dia yakin Aan akan menerima Riko sebagai suaminya lur. Atau ayah sambungnya Aan ya lur. Itu maksud Riko lur. Jadi tegas aja gitu nah. Nah pagi itu Lara memberikan kue kesukaan Aan sebelum berangkat sekolah.
Dan itu dibeli oleh si Riko lur. Dan kembali lagi Aan mempertanyakan dari mana kue itu mak, katanya lur. Dan Lara kembali bungkam dengan pertanyaan putrinya itu. Sepertinya Lara belum siap menceritakan sosok Riko kepadanya. Dia takut Aan menolak karena Aan ini sangat mengidolakan mendiang ayahnya itu. Kok dia bisa tahu kue kesukaanku? Nanti yang menyiram tanaman biar ibu saja ya. Nanti kamu terlambat. Aan pun kembali berangkat ke sekolah. Nah, singkat cerita, siangnya Aan pun pulang sekolah. Lara tak ada di rumah. Tentu aja dia sedang pergi sama si Riko, kan dia lagi bucin lur. Dan Aan pun mulai bertanya-tanya dengan perubahan nyokapnya dalam waktu singkat ini, yang belakangan terlihat agak ceria dan sering keluar tanpa sepengetahuannya. Pasti nyokap punya seseorang selain dirinya, katanya lur. Aan pun sendirian di rumah siang itu. Dia pun menghabiskan waktunya dengan membaca buku-buku puisi ayahnya hingga larut malam. Dia pun belum tertidur. Tentu saja dia nunggu nyokapnya pulang. Nah, karena udah ngantuk, dia pun bersiap bobo. Dia pun melihat catatan kecilnya yang mana berisi pengingat bahwa besok ulang tahun nyokapnya yang ke-36 tahun. Dia pun bersiap memberikan surprise ke nyokap besok lur dengan uang tabungannya itu. Nah, ketika nyokapnya pulang, Aan pun mengatakan bahwa besok dia nggak pulang ke rumah, dia bobok di rumah teman. Tentu ini bagian dari surprise untuk nyokapnya ya lur. Dan besok pagi Aan pun kembali bersiap berangkat sekolah. Namun tiba-tiba saja Riko dengan gagah berani datang ke rumah mereka. Dia pun menyapa Aan. Nah, disitulah Aan mulai menyadari semuanya. Apa yang dipikirkan selama ini ternyata benar adanya. Si nyokap memperkenalkan Riko sebagai temannya. Dan Aan yakin betul itu bukan teman biasanya si nyokap. Pasti itu pacar si nyokap lur. Dan Aan nampak nggak senang dengan itu ya lur. Kenalin, ini Om Riko. Halo. Kalau gitu aku berangkat dulu. Ya hati-hati ya. Ibu, maaf. Aku nggak sempat temenin ibu sarapan. Nanti aku telat. Aan yang udah tahu bahwa bualan nyokap yang bilang Riko ini adalah temannya itu membuat si Aan jadi enggak ngeh sama si Riko ini lur. Dan tiba-tiba saja Riko pun memberikan uang kepada si Aan untuk membayar SPP-nya. Dan itu berdasarkan curhat dari si Lara ya lur. Makanya Riko membantu Aan lur. Dan disinilah Lara pun jadi salah tingkah lur. Dan wajah Aan nampak bener dia nggak suka sama orang baru di dalam keluarga mereka ya lur. Dia pun pergi. Terima. Om Riko maksa lo. Sekolahnya yang rajin. Ya. Semangat. Pulang sekolah, Aan memilih menyendiri di tepian rawa. Dia membuat puisi untuk ulang tahun nyokapnya. Inti dari puisi itu adalah bahwa arwah ayahnya pasti senang banget dengan ulang tahun ibunya dan dia selalu ada di antara mereka. Dan usai membuat puisi itu, Aan pun segera pulang ke rumah dan nyokap kembali lagi nggak ada di rumah lur. Dia pun bersiap dengan kue yang dibelinya dari uang tabungannya itu. Aan pun masih menunggu ibunya pulang hingga larut malam. Aku menyayangimu. Udah. Aku dan ayah menyayangimu. Dan tanpa beranjak sedikit pun dari meja makan itu, dia tetap setia menunggu nyokapnya untuk segera memberikan surprise ya lur. Dan Aan pun sampai ngantuk tengah malam menunggu ibunya yang juga nggak pulang-pulang. Dia pun bertanya di dalam hatinya, jarang-jarang nyokap nggak pulang semalam ini. Kok bisa-bisanya setelah kenal Om Riko, kemanakah mereka? Nah, saat dia akan tertidur di meja itu, tiba-tiba saja pintu rumah pun berbunyi lur. Artinya kan nyokapnya pulang. Nah, dia pun segera bersiap ngasih surprise. Dia membawa kue ke kamar nyokap dan menaruh puisi karangannya itu di meja rias nyokap agar nyokap segera membacanya. Dan Aan pun bersembunyi di bawah sofa nyokapnya itu lur.
Namun betapa hancur hati Aan ketika ngintip dari bawah sofa nyokapnya sedang cikipiu sama si Riko. Dan mereka itu bercikipiu dengan hebat banget lur. Maklum Lara kan lama sendiri lur, tentu ganasnya minta ampun kan lur. Awalnya Lara mau pakai pengaman lur, namun karena udah ndak bisa nahan dia pun membuang pengamannya itu. Dan Aan tanpa disadarinya ada di bawah mendengar cikipiu mereka itu. Melihat dan mendengar itulah Aan pun menangis lur. Dia merasa nyokap menyakiti mendiang ayahnya karena Aan benar-benar menyayangi ayahnya itu lur. Dia nggak suka nyokap dengan yang lainnya lur. Usai semprot menyemprot, Riko pun pamit pulang lur. Nampak di situ Lara sepertinya ingin Riko segera pergi. Dia takut Aan bangun dan melihat mereka. Nampak di situ Lara sepertinya ingin Riko segera pergi ya lur. Nah, di balik pintu rumah itulah Riko balik lagi nyikipiu si Lara lur. Dia pun bilang cinta sama Lara. Dia pun akhirnya pulang lur. Aku cinta sama kamu. Lara pun menutup pintu itu dan balik ke kamarnya. Disitulah dia membaca puisi karya anaknya si Aan putrinya itu. Dan Lara pun menangisi puisi itu, dimana itu sangat menyentuh baginya. Nah, Aan pun menutup film ini dengan mengatakan ke Lara nyokapnya itu bahwa malam ini seorang penyair mati karena tertembak oleh puisinya sendiri. Bu, malam ini ada penyair mati tertembak puisinya sendiri. Dan film ini pun akhirnya tamat lur. Tahu lur siapa yang menulis cerita film ini? Dia adalah Ramawati Adas dan Kenny Gulardi. Yang Kenny Gulardi juga langsung bertindak sebagai sutradara ini film ya lur. Inti film ini adalah tentang kesepian lur. Lara si nyokap benar-benar meratapi kesendiriannya setelah kematian suaminya. Dan puisi-puisi peninggalan suaminya tak berarti bagi si Lara lur. Dan sebaliknya dengan Aan putrinya Lara, dia merasa begitu berarti dengan puisi ayahnya. Lewat puisi ayahnya, dia merasa sosok ayahnya hidup di antara mereka lur. Dengan puisi itu dia merasa mereka selalu masih bertiga lur. Makanya Aan nampak lebih ceria ya lur daripada si nyokapnya si Lara itu lur. Filmnya nampak mengambil tema-tema 90-an dengan kostum para aktornya ya lur. Namun secara kostum bagi gue pribadi eranya nggak terlalu tepat. Namun dari sisi plot cerita dan visualisasi pencahayaan, Rudolf dapat banget mewakili kesepian yang diratapi oleh Lara di film ini, dan itu keren banget. Penampilan aktornya juga sumpah keren banget lur. Walau gue nggak kenal para aktornya, tapi sumpah penampilan mereka keren banget lur. Oke lur, selamat menikmati dan saatnya gue apa lur? Ciao.